kita akan membahas materi PKN kelas 12 halaman 88, aktivitas 3.5. Yang dimana hari ini kita akan bahas tentang 3 pariwisata, lokasi di air terjun Sipiso-Piso, pagoda, dan Laukawar. Dan beberapa hal yang dapat dilakukan anak muda untuk melestarikan wisata tersebut. Selamat menyaksikan. Air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso adalah air terjun tinggi 120 meter di Desa Tongging, Karo, Sumatera Utara yang dijuluki pisau karena alirannya yang lurus dan deras. Lokasinya berada di tepi kaldera Danau Toba dan dikelilingi hutan pinus yang sejuk, menjadikannya salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Untuk mencapainya, pengunjung harus menuruni sekitar 500 anak tangga. Tetapi pemandangan indah dan sejuknya udara di sana akan terbayarkan. Fasilitas yang tersedia di air terjun Sipiso-Piso seperti area parkir, toilet, warung makan, tempat duduk, penginapan, dan toko oleh-oleh. Terjun Sipiso-Piso, sebuah permata tersembunyi di Sumatera Utara, menawarkan kombinasi memesona antara keindahan alam dan nilai budaya. Dengan aliran air deras yang jatuh dari ketinggiannya mengagumkan, berlatar belakang panorama Danau Toba yang luas, tempat ini menyajikan pemandangan spektakuler yang memanjakan mata. Udara sejuk yang menyegarkan, berkat lokasi yang tinggi dan dikelilingi pepohonan rindang, menjadikan Sipiso-Piso tempat pelarian dari hiruk-pikuk kota. Lebih dari sekedar keindahan visual, air terjun ini juga memiliki makna spiritual bagi suku Karo. Sering dianggap sebagai tempat sakral yang menambah kekayaan pengalaman bagi setiap pengunjung. Selanjutnya, teman kami akan menjelaskan bagaimana peran sebagai anak muda untuk melestarikan lingkungan di wilayah tersebut. Adapun cara saya sebagai pemuda untuk menjaga tempat wisata air terjun Sipiso-Piso ini adalah untuk menjaga kelestarian alam yang ada di area Sipiso-Piso, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak alam ataupun hewan yang ada di area Sipiso-Piso. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pagoda. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai ringkasan tentang pagoda. Taman Lumbini Alam Brastagi atau sering kita kenal dengan pagoda, didirikan sebagai replika pagoda Swedagon di Myanmar untuk menjadi destinasi wisata religi dan budaya yang pengambilannya terinspirasi dari tempat kelahiran Buddha, Siddhartha Gautama di Lumbini, yaitu di negara Nepal. Pembangunan ini dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Nama Lumbini merujuk pada taman di kaki Gunung Himalaya Nepal, tempat Buddha dilahirkan. Taman Lumbini ini juga terinspirasi dari pagoda Swedagon di Myanmar dan tempat kelahiran Buddha di Lumbini, yaitu Nepal. Tujuannya dibangun sebagai tempat pusat wisata religi yang juga menggabungkan keindahan alam serta menjadi tempat penyimpanan relik suci dan patung-patung Buddha. Pembangunan dimulai pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Saat peresmiannya dihadiri oleh 1.250 biarawan dari berbagai negara. Pagoda di sana tercatat oleh rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Pagoda tersebut juga memiliki beberapa keunikan, seperti replika pagoda Swedagon. Selanjutnya, pagoda tertinggi di Indonesia, yaitu pagoda ini memiliki tinggi 46,8 meter dan telah mencapai dan mendapat rekor muri sebagai pagoda tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, pagoda emas yang berkilau. Seluruh permukaan pagoda dan ornamen dilapisi cat berwarna emas cerah, memberikan kesan megah dan berkilau di bawah sinar matahari.
Peran sebagai anak muda untuk menjaga pagoda itu yaitu melalui pelestarian lingkungan seperti membersihkan area sampah, menanam pohon, dan mencegah erosi, serta masyarakat ataupun pemuda dapat memberikan konten-konten yang positif terhadap media sosial yang dapat memberikan dampak yang positif buat banyak orang lain. Selain itu, anak muda dapat ikut komunitas lintas agama untuk kunjungan studi lapangan, workshop seni untuk ukuran non-religius, atau kampanye anti plastik di sekitar situs, sambil menghormati kesakralan tempat dengan koordinasi dengan pengelola vihara. Para anak muda juga dapat memberikan edukasi yang sangat besar seperti menggunakan teknologi yang sangat canggih. Selanjutnya, kita akan membahas di wilayah Laukawar. Danau Laukawar terletak di kaki Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Kutagugung, Kecamatan Ambenteran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Luas danau diperkirakan sekitar 200 hektar. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan dengan udara sejuk. Hutan sekitar danau dulu dikenal sebagai kawasan yang hijau dan rimbun. Selanjutnya yaitu asal-usul Danau Laukawar. Asal-usul Danau Laukawar dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu yang pertama menurut legenda rakyat. Menurut legenda rakyat, nama Laukawar berasal dari bahasa suku lokal, yaitu bahasa Karo. Lau yang berarti air, sedangkan Kawar merujuk pada nama daerah atau wilayah di tempat tersebut. Menurut cerita rakyat, versi legenda setempat, dulunya di lokasi itu ada sebuah desa yang bernama Desa Kawar. Desa ini kemudian tenggelam dan berubah menjadi danau setelah terjadi bencana alam, yaitu gempa dan hujan lebat. Sebagai akibat kutukan dari seorang nenek terhadap anak dan cucunya yang dianggap durhaka. Karena itu, bagi masyarakat lokal, Laukawar bukan sekedar danau biasa, tetapi mengandung nilai spiritual dan kultural terkait asal-usul masyarakat dan warisan cerita turun-temurun. Yang kedua, perspektif alam atau geologi. Dari sisi ilmiah, danau ini termasuk salah satu bentuk dataran yang terbentuk karena aktivitas tektonik dan vulkanik berkaitan dengan patahan dan sejarah vulkanik di kawasan Bukit Barisan di Sumatera. Di masa modern, studi terhadap morfometri dan sumber daya air Danau Laukawar menunjukkan bahwa danau ini memiliki karakteristik kedalaman, volume air, catchment area atau daerah tangkapan hujan, dan outlet air. Menegaskan bahwa danau ini bagian dari sistem alam dan ekosistem air di kawasan tersebut. Yang dapat saya lakukan sebagai pemuda untuk menjaga wisata adat Danau Laukawar. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melestarikan adat dan budaya Karo, seperti mengikuti dan mendukung kegiatan adat yang berkaitan dengan Danau Laukawar, serta ikut mempromosikan cerita sejarah, legenda, dan nilai budaya setempat kepada wisatawan. Yang ketiga, mendukung ekonomi lokal, seperti membeli produk UMKM, desa seperti makanan, kerajinan, dan juga souvenir, serta mengajak wisatawan lain untuk memilih jasa lokal seperti pemandu, warung, atau penyewaan. Yang keempat, ikut menjaga kelestarian alam. Contohnya tidak merusak taman, batu, tanaman, ekosistem sekitar danau, mengikuti program reboisasi atau penanaman pohon di sekitar wisata. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan, seperti melapor ke pihak desa atau pengelola jika ada kegiatan yang merusak danau. Selanjutnya, menjadi bagian dari komunitas pemuda pecinta alam atau pelestari budaya. Selanjutnya, keunikan alam, budaya, dan status terkini. Danau Laukawar menyuguhkan panorama yang memukau air jernih, kawah pegunungan di sekitarnya, dan hutan. Menciptakan suasana damai, sejuk, dan alami. Banyak pengunjung memanfaatkannya untuk rekreasi seperti berkemah, memancing, naik perahu, atau sekedar menikmati suasana. Sebelum erupsi Gunung Sinabung, khususnya sebelum tahun 2010 sampai 2011, area sekitar danau dikenal sangat hijau.
dengan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, termasuk dengan anggrek liar yang membuat pemandangannya semakin memesona. Namun, karena letusan Gunung Sinabung di masa lalu, danau sempat terlupakan. Akses dibatasi dan pengunjungnya berkurang karena kawasan berada di zona bahaya. Kini, saat kondisi memungkinkan, Danau Laukawar kembali dibuka sebagai objek wisata alam dengan potensi untuk rekreasi dan ekowisata, meskipun tetap perlu memperhatikan kondisi Gunung Sinabung. Nah, setelah kita mengetahui keunikan dari wisata alam dan keunikannya ini, kita tentu sebagai pemuda memiliki peran penting dalam menjaga wisata adat tersebut. Adapun peran pemuda dalam menjaga wisata tersebut adalah yang pertama, keamanan lingkungan. Dalam keamanan lingkungan ini, adapun poin-poinnya seperti yang pertama, mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana, kita dapat memantau Gunung Sinabung, mengedukasi wisatawan tentang zona aman dan jalur evakuasi. Yang kedua, konservasi alam. Dalam konservasi alam, kita dapat melakukan reboisasi dan menjaga kebersihan danau dari kerusakan pasca erupsi. Nah, teman-teman, yang kedua, pelestarian budaya Karo. Dalam pelestarian budaya Karo ini, ada pun poin-poin yang pertama yaitu edukasi adat, yang dimana menyampaikan legenda dan filosofi Danau Laukawar tersebut. Yang kedua, pengelolaan homestay. Dalam pengelolaan homestay, menghidupkan rumah dan seni adat Karo sebagai daya tarik wisata. Yang ketiga, ekowisata. Mengelola area camping dan menjadi pemandu lokal yang berwawasan di lingkungan adat. Pemuda di Laukawar adalah penjaga keselamatan lingkungan dan warisan budaya di tengah tantangan alam. Nah, teman-teman, adapun yang terakhir yaitu adalah pemberdayaan lokal, yang dimana menjadi wirausahawan pariwisata, mengadakan pelatihan dan memastikan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata tersebut. Intinya, pemuda adalah pewaris dan inovator yang memastikan budaya adat tetap hidup.